Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian tasawuf, dalam hal ini menukil yang kemarin kita sudah ihya ya. Ini menukil kitab Idha Asrar Umil Muqarrabin oleh Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan masalah kesombongan, panjang nih. Masalah sikap-sikap atau sifat-sifat sombong yang kalau kita mempelajari tasawuf, dalam hal ini kita idhah ini ya, kita menemukan di situ bahwa ada beberapa hal yang kita anggap itu adalah kebaikan, ternyata itu merupakan keburukan. Sebaliknya, yang kita anggap itu adalah keburukan, ternyata kebaikan. Karena masalah hati ini abstrak. Hati ini sesuatu yang abstrak, dan yang dirasakan oleh hati juga abstrak. Nah, ini yang kita bahas sekarang ini. Yang sebelumnya kita bahas masalah menolak pemberian. Ya, menolak pemberian, kalau secara umumnya orang, logikanya orang ini, bahwa menolak pemberian ini sesuatu yang bagus, berarti dia tidak tergantung dengan makhluk. Padahal ternyata menolak pemberian itu termasuk kesombongan. Ya, ini kan kita kaji sebelumnya kan. Ternyata menolak pemberian termasuk kesombongan. Bahkan meminta, kita menganggap secara logika yang umum kita pahami, kalau meminta itu kan sesuatu yang jelek. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi dalam beberapa kondisi ternyata meminta itu menjadikan kewajiban, kan kalau dia tidak meminta dengan kondisi tersebut, maka dia termasuk sombong. Ini sudah kita bahas juga. Intinya hati ini abstrak, maka kadang-kadang sesuatu yang secara dohir itu A, di hati bisa B, dan sebaliknya. Nah, terus gimana kita menjalani ini? Menjalankan ini gimana? Ketika kita menjalani ini dengan hati, maka dohir itu akan ngikut sebetulnya. Karena dohir itu cerminan dari hati. Walaupun kadang-kadang dohir itu bisa memalsu hati. Tapi cerminan dari hati itu lebih dominan adalah dohir. Nah, kalau kita memperlakukan ini dalam hati kita, maka dohir kita akan menjadi baik sebetulnya. Nah, kemudian gimana kalau misalkan pemberian itu dari penguasa? Nah, ini yang kita bahas ini sekarang ini. Kalau dari penguasa bagaimana? Dan ini sudah kita bahas yang sebelumnya sedikit banyak ya. Mana yang kemarin itu? Kepada sultan atau ke penguasa memberikan kita sesuatu. Kalau misalkan pemberian itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, maka kita terima dan kita kita salurkan kepada yang memang berhak menerimanya. Selama itu tidak menimbulkan fitnah buat diri kita. Tapi kalau itu bisa menimbulkan fitnah buat diri kita, maka lebih baik kita tolak. Tapi ada kalanya menolak itu pun memberikan fitnah. Ya. Imam Syafi'i sini disebutkan, Imam Syafi'i itu pernah menerima dan juga pernah menolak pemberian Harun Rasyid dengan kondisi tertentu, dengan kondisi dan situasi tertentu. Tapi menerimanya ini sebetulnya ulama-ulama tersebut bukan menerima untuk dirinya. Begitu dia terima, dia akan bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, zaman sekarang gimana dengan situasi yang ada sekarang? Kalau kita menerima dari seorang penguasa, bagaimana ini uang ini? Ini agak rumit, karena zaman sekarang ini kalau kita sebagai tokoh misalkan, ada seorang tokoh atau apa, dia tidak menerima atau menolak terang-terangan, itu akan jadi fitnah juga. Kalau dia menerima, juga akan menjadi fitnah. Tapi kalau kita mampu untuk menolaknya secara halus, itu lebih utama. Itu lebih ahsan. Walaupun ada fitnah juga. Sekarang kan gini kan? Sekarang gini,
Kalau tidak bisa dikasih, maka ini orang berbahaya. Kalau ini orang bisa dikasih, maka ini orang bisa disetir. Gitu. Dua fitnah ini. Ya kan? Ini gini, zaman sekarang begitu. Nah, terus gimana kalau kita bisa nolak dengan halus, ya kita tolak. Kalau kita tidak mampu menolaknya dengan situasi kondisi, kita takut karena kita punya misalkan pondok bakal ditutup lah, apalah begini begitu gitu, ya kita pakai trik dan cara. Kita mungkin terimanya, kemudian kita sebarkan ke masyarakat secara terbuka. Kita kasihkan ke orang-orang secara terbuka. Kita bagikan ke tangga-tangga majelis misalkan secara terbuka. Kalau itu terpaksa seperti itu. Nah kemudian nah Imam Syafi'i pada waktu dia nasihatin Harun Rasyid, kemudian Harun Rasyid ini ngasih hadiah, maka ditolak sama Imam Syafi'i. Karena maksudnya dia nasihat ini bukan untuk hadiah. Tapi di satu majelis tertentu, di selain itu, beliau menerima tanpa ada nasihat atau apapun. Jadi ketika nasihatin, kemudian dikasih hadiah, dia tolak karena ini hadiah, berarti kan hadiah karena nasihat saya. Sedangkan nasihat ini adalah nasihat lillah dan akan menimbulkan fitnah seperti dia ini jual nasihat. Maka dikasihkan, dikembalikan. Anak yang ketua Habib Alwi. Habib Alwi ini dulu pernah ada satu pemimpin lah, katakan pemimpin gitu ya, zaman dulu. Pemimpin ini orang yang tidak suka ibadah, bahkan benci dengan ibadah. Benci banget. Dengan ibadah itu dia tidak suka. Dia suka dengan hal-hal yang berbau semacam-macam gitu ya, yang aneh-aneh itu. Suatu saat beliau sakit, diobati dengan macam-macam sing klenik-klenik gitu tuh, tidak sembuh. Akhirnya sama Walid dikasih air, kalau nggak salah itu ya, dikasih air doa, sama didoakan air, didoakan sama beliau, sama dikasih sejadah sama sarung. Kalau ingatan itu sejadah, sarung sama air, kalau anak lupa ingat. Maksudnya suruh tobat, suruh sholat. Akhirnya tidak tahu gimana ya dapat hidayah, nurut. Si penguasa ini tadi nurut. Begitu dia melakukan apa yang diperintah sama Walid, subhanallah sembuh. Senang luar biasa dia kan, senang luar biasa. Terus ditinggalkan semua itu yang klenik-klenik aneh-aneh itu, ditinggalkan di kantornya, di pemerintahannya, di kantor pemerintahannya dia itu dibuangi semua hal yang seperti itu. Malah berganti dengan sholawatan lah, apa segala macam. Intinya sudah berubah total lah. Terus Walid ini berapa kali ditawarin sama beliau ini tuh hadiah. Dulu lihat mobil ini, kan ini ada mobil carry zaman tahun berapa itu bocor, kalau hujan kan bocor, kan tetap dipakai. Terus sama beliaunya mau dikasih mobil sedan waktu itu, terbaru. Dipaksa, Walid itu hari menjawab gini, alhamdulillah Pak, terima kasih, jazakumullah khair, tapi mobil saya ini masih bisa jalan. Ditolak. Terus dikasih apa lagi tuh? Haji. Tahu ya masalah haji. Haji plus. Waktu itu di sini, ini di depan situ. Haji plus. Haji plus, dia mau ngasih berapa haji plus gitu buat Walid. Apa jawaban Walid? Daripada Bapak menghajikan orang yang sudah pernah haji, mending Bapak haji sendiri. Bapak kan belum haji lah. Mending Bapak pakai buat haji. Kami sanggup untuk ngajarin caranya. Terus kasih uang, tolak semua. Karena kalau beliau nerima berarti kan gara-gara dikasih air itu sembuh tuh. Itu muru'ah, menjaga muru'ah, dan itu menjaga hati kayak gitu. Dan kita menjaga hati seperti ini zaman sekarang susah. Karena zaman sekarang ini penuh dengan fitnah yang luar biasa. Kita dekat dengan siapapun pasti akan fitnah. Kita menjauh dari manapun pasti akan fitnah juga. Jangankan begitu, kita dekat sama ulama aja fitnah kok. Kita mendekat dengan satu ulama begitu ya, akan ada fitnah. Kita menjauh pun akan ada fitnah juga. Dan kita memang sekarang ini hidup pada zaman fitnah. Terus gimana? Ya kita tetap jalan, karena namanya hidup ya kan tetap hidup.
Ibarat kata kita ini berenang atau berjalan di satu sungai yang kotor, penuh kuman, penyakit, bakteri, bla 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 macam-macam, dan kita dipaksa untuk lewat di tempat itu. Mau nggak mau. Apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita lakukan memang tetap berjalan. Tapi bagaimana dengan kita berjalan ini kita tetap mampu untuk melindungi kita dan keluarga kita dan orang-orang yang semampu kita melindungi dari bahayanya jalanan itu. Bahayanya sungai tadi itu yang penuh dengan penyakit tadi itu. Entah kita tambahin dengan imun apalah vitamin apalah. Pokoknya kita protect diri kita agar kita tetap lewat situ, memang tetap lewat, tapi kita tetap terprotek dengan jalanan yang mau tidak mau kita lewatin. Karena situasinya seperti ini, kita tidak bisa menghindar ini. Apalagi medsos. Fitnahnya lebih besar lagi kan. Nah, kemudian ini orang-orang yang luar biasa memang ya. Mereka menerimanya, tapi mereka ini bukan mencintai dunia. Mereka menerimanya justru untuk penyaluran saja. Dan untuk meredam fitnah pada zaman itu. Yang ini sebelumnya sudah kita bahas nih ya, macam-macam. Dan kalau misalkan tahu si penguasa itu zalim, menerimanya bagaimana? Ya kembali lagi. Kalau kita menolak, mampu untuk menolak, dan tidak membahayakan bagi jiwa kita, maka kita tolak. Tapi kalau kita tidak mampu menolak karena membahayakan bagi jiwa kita, nyawa kita terancam, bla bla bla, dan kita masih punya banyak orang yang membutuhkan kita terima dan kita salurkan dengan terbuka kepada orang-orang yang lain. Itu lebih aman. Karena keadaan itu kan berubah-berubah tuh. Ya, keadaan itu berubah-berubah. Maksudnya baik secara zaman berubah, secara hawa politik juga bisa berubah. Penerimaan dari hadiah para penguasa itu juga kan berubah-berubah tergantung situasi. Maka itu kita harus pandai-pandai membaca situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi ini kita harus pandai untuk membacanya supaya kita tidak terjerumus dalam fitnah di hati kita. Cukup fitnah dohir ini aja. Yang memang tidak mau kita harus melewati fitnah dohir ini di dunia nyata seperti ini, tapi jangan sampai fitnah itu masuk ke dalam hati kita. Karena ketika kita merasa nyaman dengan hadiah tersebut dan mengharapkan hadiah itu tadi, maka sudah masuk ke fitnah batin. Apalagi kalau kita gembira ketika diundang sama penguasa misalkan, apa amplopnya gede. Susah hati itu bakal rusak. Dan pastinya kalau misalkan dia seorang tokoh agama, pasti dia bakal sungkan kalau si penguasa itu melakukan satu kesalahan. Pasti. Al-Walid. Ada kebijakan-kebijakan di Malang waktu itu yang merugikan umat Islam. Berani ditentang. Berani. Karena beliau tidak pernah mau minta menerima apapun kan. Ya berani. Telepon kan. Bilang ini waktu itu apa itu? izin pembangunan rumah ibadah yang bukan pada tempatnya karena di kalangan kaum muslimin. Telepon Walid, selesai, tidak pakai sungkan-sungkanan sudah. Padahal sudah ini ya zaman itu ya, bayaran anunya sudah hak batil. Tapi kalau sudah kita ini dijuju lah. Kemudian muncul fitnah ini di hati kita dan kita merasa nyaman dengan itu, keadaan seperti itu kita merasa nyaman, maka kita akan menjadi budak dari dunia. Beda dengan tadi sekali lagi, Imam Syafi'i suatu waktu dia nolak, satu waktu dia menerima. Menerimanya itu bukan dengan hatinya. Menerimanya itu karena tanpa ada tendensi apapun, tanpa situasi yang seperti yang tadi, ya. Tapi beliau menerimanya itu dan kemudian akan menyalurkan kepada yang lain. Tapi dalam satu waktu dia akan menolaknya ketika ini ada tendensi menjadikan fitnah secara lebih berat daripada kalau tidak ada nasihat yang beliau sampaikan sebelumnya yang sudah kita bahas itu. Dia nasihati Harun Rasyid, kemudian dapat hadiah dan ditolak. Nah, kalau dia terima itu akan menjadi fitnah juga bagi hati. Emang dunia ini, godaan dunia ini berat. Godaan dunia ini luar biasa. Godaan dunia ini bukan cuma uang sebetulnya, juga godaan
kedudukan dan iqbalun nas. Ketika orang memuliakan kita itu godaan juga. Bukan cuma harta loh godaan itu. Kita didatangin oleh orang-orang yang punya pengaruh di kalangan masyarakat. Itu kan berarti menunjukkan bahwa kita ini dimuliakan kan berarti kan. Berarti kita ini orang yang, karena dia pejabat ini tidak akan mungkin kedatang ke suatu orang sowan begitu kecuali orang ini dianggap dimuliakan di kalangan masyarakat yang lain atau punya massa yang banyak. Ketika kita didatangin sama mereka itu juga termasuk fitnah. Bukan cuma uang. Kita merasa, wah, aku dadi wong luar biasa sampai pejabat teko nang aku dan bla bla bla. Ini fitnah hati yang masya Allah, yang naudzubillah. Katanya ada seorang ulama mengatakan apa? Jangan kamu peduli atau jangan kamu meributkan iqbalun nas alaik. Jangan kamu merasa heboh dengan sambutannya orang banyak kepadamu, tapi hebohlah kamu kalau kamu tidak ada sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya manusia banyak menyambutmu dan memuliakanmu tapi Allah memandangmu dengan pandangan hina? Walaupun masyarakat mengatakan orang ini wah sampai ini masya Allah hebat, mulia, ini itu dan sebagainya, tapi Allah memandangnya dengan pandangan murka. Lagi gimana dong? Apa untungnya itu semuanya? Kemuliaan di masyarakat, kemuliaan di orang, tapi kehinaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Percuma, tidak ada arti apapun dan tidak akan pernah ada kebahagiaan sama sekali kalau dia tidak tobat. Hawa nafsu suka dengan mengejar kemuliaan duniawi. Tidak peduli apapun, pokok mulia. Nah, dan suatu ketika dia tidak dimuliakan oleh orang, hawa nafsu akan memancing kemarahan di hatinya dia. Misalkan yang saya akan contohkan ya, misalkan di Malang dia dimuliakan orang nih, karena terkenal dia. Begitu dia keluar kota lain yang tidak kenal sama dia tidak dimuliakan, marahlah dia. Marah, tersinggung, dan lain sebagainya. Ini bentuk dari hawa nafsu sudah merasuki semua apa yang ada di dalam dirinya dia. Dan dia yuhibbul jah, mencintai kedudukan, bukan karena mencintai Allah, enggak, tapi dia mencintai kedudukan dan merasa kenyamanan. Ini fitnah. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah. Fakana fitnah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.